Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia yang bertemakan membaca nyaring. Membaca nyaring adalah salah satu keterampilan yang penting untuk dikembangkan pada anak SD. Melalui membaca nyaring, anak tidak hanya melatih kemampuan membaca dengan baik, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami teks secara lebih mendalam. Berikut adalah materi tentang membaca nyaring untuk anak SD yang dapat disampaikan secara lengkap dan terperinci. Yang pertama yaitu pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara keras dan jelas, sehingga orang lain bisa mendengar dan memahami apa yang dibaca. Dalam membaca nyaring, anak diharapkan untuk melafalkan kata-kata dengan jelas, dengan intonasi yang sesuai, serta memperhatikan tanda baca yang ada. Yang kedua yaitu tujuan membaca nyaring. Tujuan membaca nyaring bagi anak SD antara lain yaitu yang pertama, melatih kelancaran membaca. Membaca dengan suara keras membantu anak menguasai keterampilan membaca dengan benar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman teks. Dengan membaca keras, anak akan lebih memahami isi teks yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri. Anak yang terbiasa membaca nyaring akan lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan berbicara. Membaca nyaring juga melatih kemampuan berbicara dengan jelas dan tepat. Yang terakhir, melatih pemahaman intonasi dan ekspresi. Dengan membaca nyaring, anak belajar menggunakan intonasi yang sesuai dengan makna teks. Materi yang selanjutnya yaitu cara membaca nyaring yang baik. Agar anak dapat membaca nyaring dengan baik, berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengucapkan kata dengan jelas. Pastikan setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, perhatikan intonasi. Gunakan intonasi yang tepat sesuai dengan jenis teks yang dibaca. Misalnya, intonasi naik turun untuk pertanyaan, intonasi datar untuk kalimat informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, perhatikan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru harus diperhatikan dengan baik untuk menentukan jeda dan intonasi yang tepat. Yang keempat, posisi tubuh. Pastikan posisi tubuh tegak saat membaca nyaring agar suara dapat keluar dengan jelas dan kuat. Yang kelima, berlatih pernapasan. Anak perlu melatih teknik pernapasan yang baik agar dapat membaca dengan jelas dan kuat tanpa cepat kehabisan nafas. Yang keenam, baca dengan ekspresi. Ekspresi wajah yang sesuai dengan cerita akan membuat pembaca nyaring lebih menarik dan mudah dipahami oleh pendengar. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks untuk membaca nyaring. Berikut adalah beberapa jenis teks yang cocok digunakan untuk latihan membaca nyaring di tingkat SD, yaitu yang pertama, teks cerita. Cerita pendek atau dongeng sangat baik untuk membaca nyaring, karena anak bisa melatih intonasi dan ekspresi sesuai dengan karakter dalam cerita. Yang kedua yaitu puisi. Puisi juga merupakan pilihan yang tepat karena anak bisa belajar menekankan kata-kata tertentu dengan nada yang berbeda. Yang ketiga yaitu berita atau artikel. Teks
Berita mengajarkan anak untuk membaca dengan informatif dan jelas, serta mengikuti struktur teks yang benar. Yang selanjutnya, dialog atau percakapan. Teks dialog memungkinkan anak untuk membaca dengan ekspresi dan intonasi yang sesuai dengan percakapan antar tokoh. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengajarkan membaca nyaring kepada anak. Untuk membantu anak dalam mengembangkan keterampilan membaca nyaring, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pilih teks yang sesuai. Pilih teks yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca anak. Hindari teks yang terlalu panjang atau sulit dimengerti. Yang kedua, bacakan teks untuk anak. Sebelum anak membaca sendiri, bacakan teks tersebut dengan suara jelas dengan intonasi yang sesuai. Yang ketiga, latihan bersama. Baca teks bersama anak, tunjukkan cara melafalkan kata-kata dengan jelas, serta perhatikan intonasi dan ekspresi. Yang keempat, memberikan umpan balik. Setelah anak membaca, berikan umpan balik tentang cara mereka membaca. Misalnya, apakah mereka sudah menggunakan intonasi yang benar atau belum. Yang kelima, lakukan secara berkala. Latihan membaca nyaring perlu dilakukan secara berkala agar anak semakin terbiasa dan terampil. Yang keenam yaitu variasi materi. Agar anak tidak bosan, variasi teks yang dibaca bisa dari cerita, puisi, berita, atau teks lain yang menarik. Materi yang selanjutnya yaitu contoh teks untuk latihan membaca nyaring. Contoh yang pertama yaitu cerita pendek atau dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, si kancil yang cerdik berjalan di tepi sungai. Ia melihat sekumpulan buaya sedang berjemur di atas batu besar. Si kancil berpikir, "Aku harus melewati sungai ini, tapi bagaimana caranya?" Dengan cepat, si kancil pun datang mendekati buaya dan berkata, "Halo buaya, aku ingin menyeberangi sungai. Bisakah kalian membantu aku?" Buaya yang malas mendengar segera menjawab, "Tentu, naiklah ke punggung kami." Si kancil yang cerdik segera berpikir. Ia tahu buaya itu berencana memakannya jika ia naik ke punggung mereka. Dengan cepat, si kancil memberi ide, "Aku ingin menghitung jumlah kalian dulu sebelum menyeberang. Jadi aku bisa menyeberang dengan aman." Si kancil menghitung jumlah buaya satu persatu. Dan akhirnya ia melompat ke seberang sungai dengan aman. Materi yang selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam membaca nyaring, dapat dilakukan evaluasi dengan cara yang pertama, observasi. Amati bagaimana anak membaca, apakah sudah menggunakan intonasi yang tepat, dan apakah pengucapan kata-katanya jelas. Yang kedua, ulangan lisan. Berikan tugas membaca teks secara lisan dan beri penilaian berdasarkan kelancaran, ekspresi, dan kejelasan suara. Dan yang terakhir, diskusi. Ajak anak untuk mendiskusikan isi teks yang mereka baca untuk mengukur pemahaman mereka. Kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu membaca nyaring adalah kegiatan yang penting dalam perkembangan keterampilan membaca dan berbicara anak. Melalui latihan yang teratur, anak dapat meningkatkan kelancaran membaca, memahami teks dengan lebih baik, serta mengembangkan kemampuan berbicara dengan percaya diri dan ekspresif. Orang tua dan guru dapat membantu anak dengan memberikan latihan yang menyenangkan dan bervariasi agar anak semakin tertarik dan terampil dalam membaca nyaring. Semoga materi ini bermanfaat untuk mengajarkan dan melatih anak SD dalam keterampilan membaca nyaring. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.